Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur teks eksposisi. Sebelumnya, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian pelajari dan tujuannya. Kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan KD 4.6 menyajikan teks eksposisi. Tujuannya adalah yang pertama adalah kalian bisa menelaah struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan teks eksposisi, dan menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Baik, selanjutnya adalah tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah tentang tesis. Tesis merupakan sebuah pengenalan isu, dan biasanya tesis ini berada di awal paragraf. Kemudian yang struktur kedua adalah rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi merupakan sejumlah pendapat atau argumen sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Berarti rangkaian argumentasi ini dari paragraf kedua sampai paragraf terakhir. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas atau biasanya disebut sebagai penutup. Contoh dari tesis. Contohnya adalah bisa kalian baca sendiri di sini. Contohnya yang dikatakan sebagai tesis, transportasi merupakan kebutuhan dari berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Ini dikatakan tesis karena paragraf ini terletak di paragraf pertama. Kemudian contoh dari rangkaian argumen adalah bisa kalian baca sendiri. Di sini ada paragraf 2, 3, 4 dan paragraf kelima. Dan terakhir adalah contoh dari penegasan ulang. Contoh penegasan ulang ini dikatakan sebagai penegasan ulang karena paragraf ini terletak di akhir dari paragraf. Kemudian kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah kata teknis. Kata teknis merupakan kata peristilahan khusus di bidang tertentu. Yang kedua adalah kata hubung argumentasi atau kata hubung kausalitas. Kata kunci dari kata kausalitas adalah menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini biasanya merupakan sebuah hasil pemikiran atau anggapan dari seseorang. Kata kuncinya adalah diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kemudian yang keempat adalah kata pertunjukan. Kata pertunjukan kata yang merujuk dari kata sebelumnya. Biasanya contoh katanya adalah kata ini, itu, di sana, dan di sini. Kemudian yang terakhir adalah kata persuasif. Kata persuasif, kata kuncinya adalah kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Kemudian kita lanjut ke menyajikan teks eksposisi. Menyajikan teks eksposisi berarti sama seperti dengan membuat teks eksposisi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Kemudian setelah kalian menentukan isu, kalian membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Dan yang ketiga adalah mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kerangka karangan struktur teks eksposisi. Contoh dari kaidah kebahasaan. Di sini ada 3 paragraf. Ada warna-warna sendiri dari kata-kata ini, dan itu merupakan contoh dari kata kaidah kebahasaan. Yang pertama kata teknis. Kata teknis di sini ada di kata energi. Kata energi merupakan sebuah kata khusus dari teks yang ada di sini. Dan kemudian kata hubung kausalitas ada di kata karena. Dan kata perunjukan
adalah di kata untuk itulah, karena untuk itulah merujuk kata sebelumnya. Kemudian kata kerja mentah berpendapat. Kenapa di sini merupakan kata kerja mentah? Karena merupakan hasil dari pemikiran seseorang. Dan yang terakhir adalah kata persuasi, yaitu kata yang membujuk atau mengajak. Di sini ada di kata percayalah. Baik, sekian penjelasan mengenai struktur, kaidah dan menjadikan teks eksposisi. Saya harap kalian bisa menyimaknya dengan baik. Bagi yang kurang mengerti, silakan hubungi ke nomor WhatsApp saya pribadi. Dan ini ada 2 perintah untuk kalian. Yang pertama, setelah kalian lihat video ini, kemudian catatlah materi struktur kaidah kebahasaan dan menyajikan teks eksposisi di buku catatan kalian. Kemudian yang kedua adalah tugas untuk kalian. Yang pertama adalah kerjakan tugas ada di halaman paket halaman 86, kerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja. Kerjakan di double folio. Di sini perintahnya adalah kalian silakan membuat teks eksposisi sendiri. Kemudian setelah kalian buat teks eksposisi, kalian tentukan struktur teks eksposisinya. Baik, sekian penjelasan dan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.